Cerita ini dimulai dengan sebuah kenyataan pahit. Dalam waktu 10 tahun saja, Kerajaan Federasi Timur akan runtuh karena terbebani oleh 5 dosa besar, meninggalkan kehancuran total di belakangnya. Untuk mencegah tragedi itu, sang tokoh utama memutuskan untuk turun tangan sendiri dan mengawasi semuanya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau tugas ini akan jadi sebesar dan serumit itu. Awalnya, dia hanyalah pria biasa yang terjebak dalam kerasnya kehidupan modern, bekerja sampai 78 jam seminggu, hampir tanpa istirahat. Hidupnya cuma bekerja. Lalu takdir berbelok aneh. Suatu hari dia bangun dan mendapati dirinya berada di tubuh seorang bangsawan di dunia fantasi. Awalnya terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Hidup mewah, status tinggi. Siapa yang nggak mau? Tapi kenyataan langsung menamparnya. Dia nggak bisa membaca. Dia juga nggak punya sihir atau kekuatan apapun. Saat mencoba memahami tulisan di buku, dia malah memegang bukunya terbalik. Sampai kepala pelayannya cuma bisa terdiam nggak percaya. Waktu makan malam tiba, seorang pelayan menyajikan makanan mewah. Dia makan dengan lahap, menikmati sepenuhnya fasilitas dari identitas barunya. Bahkan kamar mandi sudah disiapkan untuknya. Dalam hati, dia berpikir, jadi tuan muda dari keluarga bangsawan benar-benar hidup yang enak. Dimanjakan, bebas dari beban, rasanya seperti surga. Tapi ada satu masalah besar. Dia nggak tahu sebenarnya dia ada di dunia mana. Biasanya kalau seseorang terlempar ke dunia lain, itu dunia dari novel atau game yang dia kenal. Jadi saat salah satu pelayan menyebut dengan santai kalau dua kakak laki-lakinya, Leo dan Antonio, akan pulang besok, dia malah kebingungan. Si pelayan heran kenapa dia seperti lupa dengan keluarganya sendiri. Saat memikirkan nama-nama itu, tiba-tiba ada yang terasa familiar. Lalu seperti disambar petir, dia sadar. Dia ada di dunia psychedelia, game RPG turn-based yang dulu sering dia mainkan di sela-sela waktu luangnya yang langka. Tapi ada masalah besar. Di semua alur cerita psychedelia, begitu 5 dosa besar, amarah, keserakahan, kemalasan, kesombongan, dan obsesi muncul. Para bangsawan dan kota-kota di kerajaan akan jatuh ke dalam kegilaan dan kehancuran. Dan keluarga Palacio, tempat dia sekarang berada, terkenal di salah satu side quest awal game itu. Anak tertua, Leo Palacio, dijuluki Raja Nafsu. Anak kedua, Antonio, dikenal sebagai Raja Kejahatan. Begitu menyadari hal ini, dia langsung berlutut. Dia ingat tempat ini dengan sangat jelas. Ini adalah sub-quest pertama dalam game tersebut. Dia melihat sekeliling dan rumah besar ini persis seperti yang ada di Psychedelia. Keluarga Palacio ditakdirkan menjadi salah satu keluarga bangsawan pertama yang dimusnahkan oleh 5 dosa besar. Dan identitasnya sekarang, anak ketiga Alan Palacio, seorang villain kecil yang mati mengenaskan. Wajahnya tetap datar saat kebenaran itu meresap. Bahkan setelah tahu bahwa kematiannya sudah pasti, yang terlintas di pikirannya malah berapa banyak EXP yang dulu dia dapatkan dari quest ini di game. Malam itu saat berbaring di tempat tidur, dia terlalu takut bahkan untuk memejamkan mata. Jujur saja dia lebih memilih kembali ke pekerjaan kantornya yang menghancurkan jiwa karena setidaknya di sana hidupnya tidak dihitung mundur. Menyadari bahwa hidup mewah barunya akan berakhir tepat dalam 10 tahun membuatnya lebih takut daripada 6 bulan gaji yang enggak dibayar. Tapi dia menolak menyerah karena dia sudah tahu kejadian-kejadian masa depan di dunia ini. Mungkin dia bisa memanfaatkan pengetahuan itu. Kalau dia bisa mengubah takdir dan mencegah kebangkitan 5 dosa besar, dia bisa menyelamatkan kerajaan sekaligus hidup damainya sendiri. Kedengarannya mungkin saja. Lagi pula 5 dosa itu masih anak-anak sekarang. Masalah sebenarnya adalah dia nggak punya kemampuan apapun. Bagaimana mungkin orang tanpa kekuatan bisa mengubah takdir? 2 bulan kemudian dia berhasil membuat langkah besar pertamanya, meskipun bukan dengan tangannya sendiri. Kesatrianya, Evan berhasil menyelamatkan sekelompok anak yatim dari fasilitas eksperimen manusia. Evan melaporkan bahwa dia menyerahkan anak-anak yang diselamatkan itu ke seorang gadis bernama Utia. Tuan muda itu mengangguk setuju. Dia senang memilih Evan untuk tugas itu, karena sang kesatria terbukti mampu dan bisa dipercaya. Tapi karena wajahnya sekarang hampir tak pernah menunjukkan emosi, Evan nggak tahu apakah anggukan itu bentuk pujian atau cuma sikap biasa saja. Untuk memperjelas, tuan muda itu memaksakan senyum canggung, tapi justru itu membuat Evan makin merasa aneh dengan perubahan sikap tuannya.
Evan teringat bagaimana dulu Alan mudah dibaca. Kalau senang terlihat jelas, kalau murung juga jelas. Emosinya selalu tampak di wajahnya. Sekarang, dia terasa seperti orang tanpa ekspresi, dingin dan sulit ditebak. Bahkan sang tokoh utama sendiri curiga bahwa masuk ke tubuh Alan mungkin membuat ekspresi wajahnya seperti membeku. Evan yang masih ragu akhirnya memilih menganggap anggukan tadi sebagai pujian. Sang tokoh utama merenung. Evan adalah salah satu dari sedikit jiwa jujur di dunia psikedelia yang penuh korupsi. Seorang kesatria setia yang tak pernah mengkhianati tuannya. Itulah kenapa dia langsung merekrutnya saat pertama kali bertemu. Terakhir, Evan mengingatkan bahwa alasan utama dia dikirim ke fasilitas eksperimen itu adalah untuk menyelamatkan Yutia. Dan sang tuan muda mengangguk, memastikan bahwa memang itu tujuannya. Evan bilang dia paham kenapa tuannya sampai repot-repot menyelamatkan gadis itu. Dengan semua pengalaman bertahun-tahun sebagai tentara bayaran, dia bisa merasakan kalau Utia bukan anak biasa. Kekuatan yang dia miliki saja sudah cukup bikin heran. Kenapa anak sekuat itu bisa sampai dikurung di tempat eksperimen sejak awal? Evan lalu bertanya kenapa tuan muda tidak membawanya kembali ke rumah bangsawan. Menurutnya, menyimpan seseorang sekuat itu di panti asuhan rasanya seperti menyia-nyiakan potensi. Tokoh utama kita setuju di luar, tapi dalam hatinya punya rencana lain. Dia tahu mungkin kelihatannya seperti mengabaikan bakat Utia, tapi justru membiarkannya di sana adalah bagian dari rencana besarnya. Karena Utia bukan manusia. Di timeline asli game, dia membuat perjanjian dengan makhluk dari dunia lain dan akhirnya menjadi wujud fisik dari amarah, salah satu dari 5 dosa besar yang menyebabkan kematian tak terhitung jumlahnya. Berkat campur tangannya sekarang, masa depan gelap itu sudah menyimpang. Dia ingin Utia tumbuh dengan damai, jauh dari korupsi dan kekacauan. Baginya, itu berarti 1 dari 4 bencana yang tersisa sudah berhasil dia netralkan. Tentu saja semua ini tidak mungkin dia ceritakan ke Evan, jadi dia hanya berkata singkat dan misterius. Waktunya belum tepat. Evan penasaran dengan maksudnya, tapi tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, setiap orang punya cerita masing-masing, dan dia berjanji akan menghormati keinginan tuannya. Tuan muda itu memerintahkan Evan untuk menjaga kerahasiaan masalah ini dan memastikan panti asuhan mendapat dana yang cukup agar anak-anak di sana bisa hidup layak. Lalu dia menyerahkan sebuah surat, memintanya mengantarkannya langsung kepada Utia. Saat Evan bertanya isi surat itu tentang apa, tuannya hanya menjawab santai kalau itu sekadar surat untuk menanyakan kabarnya. Dia bilang ingin menenangkan hati gadis itu setelah semua yang dia alami. Evan mengangguk berjanji akan segera mengantarkannya, lalu pergi menunggang kuda. Begitu sendirian, sang tuan muda bertanya-tanya dalam hati, apakah surat itu benar-benar akan menghibur Rutia? Karena sebenarnya isi surat itu bukan sekadar perhatian biasa. Isinya adalah beberapa kalimat yang dia ingat dari game. Dulu, saat Utia sudah menjadi perwujudan amarah dan menghancurkan kerajaan, seorang uskup agung pernah mengucapkan kalimat aneh tentang mantra yang bisa menjangkau makhluk non-manusia seperti dirinya. Kalimatnya kira-kira berbunyi, lepaskan penderitaan dari bayangan dengan cahaya anugerah sang gugur. Dia sendiri tak pernah benar-benar paham artinya. Tapi di game, kata-kata itu sempat membuat Utia terdiam sesaat. Sebelum akhirnya dia membunuh sang uskup agung. Bukan karena mantranya gagal, tapi karena sudah terlambat. Amarahnya sudah lebih dulu menelan segalanya sebelum kedamaian sempat tumbuh. Sekarang dia berpikir kalau kata-kata itu dikirim lebih awal, mungkin kali ini takdirnya benar-benar bisa berubah. Dengan amarah untuk sementara tertangani, dia siap beralih ke dosa besar berikutnya. Walaupun terdengar konyol juga, mencoba berteman dengan calon monster hanya dengan satu kutipan puitis, tapi mengingat semua dosa besar itu seperti memuja suatu entitas misterius yang lebih tinggi, mungkin memang ada makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Baginya mereka semua seperti fanatik. Sementara itu kita berpindah ke Utia yang sedang membaca surat tersebut, dan dia tidak senang. Evan yang berdiri di dekatnya bisa merasakan gelombang mana yang luar biasa besar memancar dari tubuh kecilnya. Kekuatan itu benar-benar tak masuk akal. Dia mengakui dalam hati, gadis ini mungkin orang paling aneh yang pernah dia temui. Wajahnya tanpa ekspresi, suaranya tenang, tapi kekuatannya seperti badai.
Utia bertanya apakah benar tuan muda yang menulis surat ini. Saat Evan mengangguk, dia meledak. Mana miliknya menyala seperti topan. Tekanannya begitu besar sampai membuat prajurit berpengalaman seperti Evan pun merinding. Memanifestasikan mana secara nyata seperti itu adalah kemampuan yang biasanya hanya dimiliki individu tingkat master. Kemarahan Utia liar tak terkendali, seperti kekasih cemburu yang merasa diabaikan. Evan panik. Dia teringat kata-kata tuannya. Waktunya belum tepat. Dengan putus asa, dia mengucapkannya. Dan secara ajaib, itu berhasil. Utia langsung berhenti. Dia menafsirkan kalimat dalam surat itu sebagai pesan tersembunyi khusus untuknya. Sebuah janji rahasia yang dia yakini hanya tuannya yang bisa buat. Evan cuma bisa berdiri terpaku, benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Utia dengan aura pengabdian yang menyeramkan berkata bahwa dia mengerti tuannya dengan sempurna. Sikapnya terasa dingin dan mengerikan, mirip penjaga vampir fanatik dari cerita lain. Karena bagaimanapun juga dia adalah putri para monster, Ratu Merah Utia, yang ditakdirkan menjadi wujud amarah. Kembali ke rumah bangsawan, tokoh utama kita merasa cukup puas. Dia yakin sudah membeli waktu lebih banyak untuk menikmati hidup nyamannya. Saat tertidur, dia membayangkan bulan yang terang tersenyum padanya, seolah memberi semangat dalam diam. Sebelum berbaring, dia menaruh bunga primrose di atas tempat tidurnya, menganggapnya hanya sebagai hiasan lucu semata. Yang dia inginkan sebenarnya cuma satu, hidup tenang dan mewah. Apa itu terlalu berlebihan untuk diminta? Tanpa dia sadari, di kerajaan Astria, bunga primrose justru digunakan dalam upacara pemakaman. Bunga itu biasanya diletakkan di luka atau di atas makam orang yang sudah meninggal. Secara simbolis, itu pertanda yang sangat buruk. Keesokan paginya, dia ada di perpustakaan, tertimbun buku-buku yang berjatuhan seolah sedang menghukumnya karena buta huruf. Saat ini dia sedang meneliti dosa besar ketiga, atau seperti yang dia suka sebut, ranjau darat. Prosesnya bikin frustrasi setengah mati. Tak lama kemudian Evan kembali melaporkan bahwa mereka berhasil menyelamatkan satu anak lagi berkat arahan Tuan Muda. Tokoh utama langsung memastikan, apakah anak itu diperlakukan dengan lembut setelah diselamatkan dari pasar budak bawah tanah? Evan mengangguk memastikan semuanya aman. Namun sebelum percakapan mereka lanjut, pintu perpustakaan tiba-tiba terbuka dengan keras, menggelegar sampai kertas-kertas beterbangan. Yang masuk adalah Tonio, anak kedua keluarga Palacio. Tanpa basa-basi, dia langsung mengejek adiknya, menuntut jawaban bagaimana mungkin orang buta huruf sepertinya berani-beraninya memegang buku. MC kita, seperti biasa dengan wajah datarnya, cuma menatap balik tanpa ekspresi. Ejekan Tonio makin menjadi-jadi, tapi Tuan Muda memutuskan itu nggak sebanding dengan energinya. Dengan santai dia bilang, kalau Antonio mau pakai perpustakaan, silakan saja, dia akan pergi. Tonio merasa sudah menunjukkan dominasi, menginjak kepala adiknya dengan tumitnya sambil menyeringai. Sebelum situasi makin panas, tiba-tiba sebuah pisau melesat di udara dan menancap di dinding dekat mereka. Sebuah suara baru terdengar menegur mereka karena terlalu berisik. Itu Leo, anak sulung keluarga Palacio. Saat Leo dan Antonio mulai adu mulut, tokoh utama kita memanfaatkan momen itu untuk merangkak pergi diam-diam, tanpa rasa terganggu sama sekali. Di game, keluarga Palacio memang dimusnahkan cukup awal, tapi melihat mereka langsung seperti ini, dia sadar betapa kuat dan berbahayanya dua kakaknya itu. Keduanya terus bertarung soal siapa yang akan menjadi kepala keluarga. Leo mengendalikan jaringan hiburan bawah tanah kota, sehingga dijuluki Raja Hasrat. Sementara Tonio menguasai jaringan narkoba terbesar di wilayah itu, dikenal sebagai Raja Kejahatan. Melihat mereka ribut, Tuan Muda memutuskan satu hal. Nggak ada gunanya ikut campur kalau dia mau mempertahankan hidup nyamannya. Jadi dengan wajah datarnya yang khas, dia merangkak menjauh dari kekacauan itu. Dan Evan mengikuti di belakang dengan tenang, seolah-olah pelarian absurd itu hal paling normal di dunia. Saat Evan merapikan rambut tuannya, sang tokoh utama diam-diam bersumpah akan hidup bahagia, meskipun harus tetap jadi anak haram yang lemah, tak berguna, dan tanpa kekuatan. Beberapa saat kemudian, Evan berkomentar bahwa anak kedua yang mereka selamatkan juga tidak terlihat seperti anak biasa. Melihat tuannya, rebahan santai di kursi sambil malas-malasan, Evan sampai mempertanyakan logika dunia. Bagaimana mungkin pria yang terus mengeluh capek dan terlihat nggak mampu melakukan pekerjaan serius
bisa tahu soal pasar budak ilegal dan eksperimen manusia rahasia yang tersebar di seluruh kerajaan. Evan mengira pasti berat bagi tuan mudanya untuk tetap tenang di sekitar kakak-kakaknya yang brutal, sementara orangnya sendiri cuma bergumam soal betapa lelahnya dia. Lalu Evan bertanya, kenapa anak kedua itu juga dikirim ke panti asuhan? Tentu saja tuan muda punya alasannya. Anak ini bukan korban biasa. Dia adalah sebuah anomali. Anak itu berasal dari Kerajaan Eskalian, negara pusat dalam United Realm. Di dunia psychedelia, bocah ini dikenal sebagai Dasmelion, bos besar kedua dalam game. Setelah melalui perbudakan dan penyiksaan brutal, dia akhirnya menjadi perwujudan hidup dari dosa kemalasan dan menghancurkan negeri dengan kekacauan yang tak terbayangkan. Banyak pemain kaget dengan kejamnya latar belakang ceritanya. Ironisnya, meskipun dikaitkan dengan kemalasan, Das sama sekali tidak malas. Dia terkenal karena rasa keadilannya yang kuat. Itulah kenapa tokoh utama menyuruh Evan memperlakukan Das dengan sangat hati-hati dan lembut. Bahkan sekarang pun dia masih merinding mengingat betapa gilanya tingkat kesulitan pertarungan melawan Das di game dulu. Berusaha mempertahankan persona bangsawan misterius dan bijaknya, dia kembali mengucapkan kalimat andalannya, belum waktunya. Evan mengangguk tanpa heran. Dia sudah terbiasa dengan teka-teki aneh tuannya. Lalu dia bertanya, apakah surat yang dikirim ke Utia kali ini ada hubungannya dengan anak kedua itu? Tuan muda mengiyakan, tapi kenyataannya lebih konyol dari itu. Isi suratnya cuma curhatan tentang bagaimana kakak-kakaknya terus membuli dia, menyedihkan tapi juga lucu. Meski begitu, dia tetap mengklaim bahwa dia meminta Utia untuk menjaga anak kedua yang sedang tidak enak badan. Dan secara teknis, itu benar, Das memang butuh waktu untuk pulih. Sementara itu, di panti asuhan, Das duduk sendirian. Dia berusaha menyembunyikan luka dan bekas-bekas sayatan di tubuhnya. Utia mendekatinya, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dingin. Kau rusak? Tanyanya datar, lalu dengan nada menyeramkan, dia menyebut nama organisasi Black Goat. Das langsung tersentak saat mendengarnya. Dengan sikap obsesif ala Yandere, Utia berkata bahwa meskipun dia rusak, dia tetaplah seseorang yang telah dipilih. Dia mengucapkan selamat karena Das sudah diakui oleh Bulan Biru, sebutan yang dia berikan untuk tuan mereka, yaitu sang tokoh utama. Jelas sekali Utia sedang membangun sebuah organisasi yang berpusat pada dirinya. Dia berjanji pada Das kalau dia tetap setia, dia akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Kata-kata itu menyalakan sesuatu jauh di dalam diri Das. Sihir terpendamnya, atau mungkin otoritas dosa kemalasan, mulai bangkit perlahan. Utia terlihat puas. Dengan senyum yang terlalu cerah untuk seseorang yang tubuhnya penuh bekas luka, dia dengan gembira memutuskan menulis surat balasan pertamanya untuk tuan mereka. Kembali ke rumah bangsawan, sang tuan muda masih tenggelam di antara tumpukan buku. Dia terus mencari petunjuk tentang anak ketiga, ranjau berikutnya yang harus dia tangani. Tiba-tiba Evan masuk dengan wajah serius. Ada kabar buruk, anak kedua keluarga Palacio sudah mati. Meski tokoh utama tahu kejadian ini memang takdir yang akan terjadi, tetap saja kabar mendadaknya membuatnya terguncang. Pemakaman langsung digelar dan membuat semua orang muak. Ayah mereka datang dengan dua wanita penghibur di kedua lengannya. Melihat pemandangan itu, tuan muda cuma bisa berpikir, bahkan untuk keluarga sebusuk ini, itu keterlaluan. Dalam hati dia mengakui, psychedelia memang benar-benar definisi dark fantasy. Soal kematian Tonio yang katanya kecelakaan, ada yang terasa aneh. Di game, Leo menangis histeris setelah membunuh adiknya dan mengambil gelar pewaris. Tapi di sini, Leo berdiri di depan peti mati dengan seringai tipis. Tidak ada sedikit pun usaha untuk terlihat berduka. Setidaknya pura-puralah sedih, batin MC, tapi ini bukan urusannya. Fokusnya tetap satu, mencegah kehancuran akibat 5 dosa besar. 1 tahun berlalu. Leo mewarisi jaringan kriminal Tonio dan mengubahnya menjadi wilayah yang lebih stabil meski tetap kotor dan korup. Kediaman keluarga Palacio menjadi lebih tenang. Selama waktu itu, Utia dan Tuan Muda terus bertukar surat. Mereka seperti sahabat pena. Dia merasa menjaga koneksi itu akan berguna di masa depan. Utia sering menulis tentang perkembangan panti asuhan dan pertumbuhan anak-anak di sana. Diam-diam dia merasa bangga, terutama setelah melihat daftar donatur
yang terus bertambah setiap bulan. Evan sambil ngemil dengan santai, berkomentar bahwa situasinya memang aneh, tapi jelas itu pertanda baik. Lalu dia menyampaikan kabar yang sudah lama ditunggu. Mereka menemukan informasi penting dari Guild Intelijen, sebuah teks kuno tentang anak ketiga ranjau berikutnya. Tuan Muda hampir tersenyum lebar, akhirnya dia bisa melangkah maju lagi. Semua terlihat berjalan lancar, namun di tempat lain di kerajaan, di salah satu gudang narkoba milik Leo, anak buahnya, Margo dan yang lain sedang membanggakan betapa murah hati bos mereka. Mereka menyombongkan bahwa operasi mereka sekarang sudah mencapai ratusan lokasi. Tawa mereka tiba-tiba terhenti. Kekacauan meledak. Satu persatu, para pria itu mulai menyerang diri mereka sendiri, berteriak seolah ada sesuatu tak terlihat yang memaksa tubuh mereka bergerak di luar kendali. Pelakunya, Utia dan Das. Das mengendalikan benang-benang sihir mematikan, menghapus seluruh kelompok itu tanpa kesulitan. Setelah semuanya selesai, dia menoleh pada Utia. Apakah benar perlu membantai mereka semua? Utia menjawab dingin, apa kau mengasihani mereka? Das menggeleng, tidak. Bagaimanapun para sampah itu menggunakan nyawa manusia untuk memproduksi narkoba. Utia menjelaskan bahwa ini adalah proses pemurnian. Semua ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan kebangkitan tuan mereka. Dengan senyum tenang yang hampir terlihat suci, dia berkata mereka tak bisa membiarkan tempat itu tetap kotor saat dia kembali. Das mengangguk, atau setidaknya dia merasa mengerti. Bersama-sama mereka menggambar segel bercahaya di tanah. Gelombang mana meledak keluar, meninggalkan tanda berbentuk bulan sabit. Saat mereka terangkat ke langit malam, Utia menyatakan bahwa semua ini dilakukan demi tuan mereka, sang bulan biru, dan bahwa mereka adalah pedang dan perisainya. 2 tahun berlalu sejak pertukaran surat dimulai. Evan tanpa henti memburu jejak dosa-dosa yang tersisa. Kini dia terkapar di atas rumput, kelelahan total. Sentuhan mana dari tuannya mengalir ke tubuhnya, dan energinya pun pulih kembali. Evan mengumumkan bahwa mereka akhirnya berhasil menemukan anak kelima, dan sudah menempatkannya dengan aman di panti asuhan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tokoh utama kita benar-benar merasa lega. Walaupun wajahnya tetap datar seperti biasa, hatinya sebenarnya tersentuh banget. Dia berhasil. Dia menyelamatkan kelima anak itu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa dan berubah menjadi bencana. Sebagai perayaan kecil, dia memberi Evan kue dan teh, memuji dedikasinya, terutama karena sudah berhasil menemukan calon perwujudan dosa keserakahan. Anak ketiga dulu adalah yang paling sulit dilacak, tapi berkat pengetahuannya dari game, semuanya akhirnya bisa diatasi. Sekarang semuanya terasa rapi. Evan lalu bertanya, kenapa tuannya tidak terlihat lebih bahagia? Tuan muda bersikeras dia senang kok, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bahkan saat diperlihatkan dari dekat, senyumnya nyaris tidak ada. Evan cuma bisa menghela napas. Dia sudah terbiasa. Mereka mengenang perjalanan sejauh ini. Tuan muda mengakui dia sendiri tak pernah menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Di dalam game, 5 bos itu berubah menjadi dosa besar karena penderitaan yang tak tertahankan. Menyelamatkan mereka sebelum transformasi itu terjadi rasanya hampir mustahil. Tapi entah bagaimana, dia berhasil melakukannya. Saat dia bertanya bagaimana kondisi panti asuhan sekarang, Evan menyerahkan surat yang melaporkan bahwa semuanya berjalan lancar dan anak-anak terlihat makin bahagia setiap hari. Tuan muda berkomentar kalau begitu mungkin mereka bahkan tidak perlu mencari pengasuh baru. Dia agak terkejut Utia bisa mengurus semuanya dengan sangat baik. Tapi kalau dipikir-pikir itu masuk akal, di cerita game pun, Utia memang sangat terikat dengan panti asuhan itu. Membaca surat dari Utia, dia mendapati tulisan hangat tentang perkembangan masing-masing anak, terutama Das. Utia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, senyum tipis benar-benar muncul di bibirnya. Dia tulus senang melihat mereka tumbuh dengan baik. Evan lalu bertanya kapan dia berencana akhirnya menemui mereka secara langsung. Seperti biasa, jawabannya samar. Nanti akan ada waktunya. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak berniat menemui mereka dalam waktu dekat. Dia takut. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan yang nantinya akan mereka miliki. Untuk sekarang, menjaga jarak terasa paling aman. Meski begitu, dia sadar kalau mau bertahan hidup di dunia kelam ini, dia sendiri harus menjadi lebih kuat. Jawabannya ada pada sihir.
Dan untungnya, tubuh ini punya potensi untuk itu. Saat latihan, Evan menyebut tentang kelompok baru yang sedang bangkit di seluruh benua. Namanya Blue Moon. Tuan muda pura-pura tidak tahu apa-apa. Evan menjelaskan bahwa kelompok itu menargetkan bangsawan korup dan jaringan kriminal. Di luar dia memuji kelompok itu. Katanya, itu hal yang bagus, tapi di dalam hati dia gelisah. Dia tidak ingat ada organisasi seperti ini di dalam game. Evan bahkan bercanda menyuruhnya berhati-hati karena kemungkinan target Blue Moon berikutnya adalah para bangsawan sendiri. Tuan muda langsung membeku. Lalu dengan gugup, dia menyuruh Evan mulai tidur di kamar sebelah untuk berjaga-jaga. Sementara itu di panti asuhan, Utia mengadakan rapat Blue Moon. Dosa kesombongan Satim Pride hadir. Seorang gadis bernama Soul Rang melaporkan bahwa dia telah melenyapkan sekelompok pedagang budak dengan memenggal kepala mereka semua. Dia bahkan dengan bangga bercerita bahwa dia sempat bermain tebak-tebakan dengan mereka, berjanji akan membebaskan siapapun yang bisa menebak warna matanya dengan benar. Tidak ada yang selamat. Lalu Rena, perwujudan dosa, keserakahan, dengan anggun melaporkan bahwa semua mayat sudah dilarutkan tanpa meninggalkan jejak. Organisasi itu terus berkembang, dan pengabdian mereka pada Blue Moon makin kuat. Kemudian Rogen, perwujudan dosa, misofobia, melaporkan bahwa dia juga sudah menyelesaikan urusan di wilayah selatan, menghancurkan tempat eksperimen manusia ilegal dan mencincang bajingan Avalon yang membuat masalah. Anak-anak ini benar-benar mengerikan, dan yang paling mengerikan dari semuanya adalah Utia. Dia memuji mereka atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dia berbicara seolah semuanya berjalan sesuai kehendak dia, menekankan bahwa mereka semua ada demi Sang Bulan Agung. Organisasi rahasia ini menyembah Great Moon, Blue Moon, yang tidak lain adalah tokoh utama kita. Tiba-tiba Das melaporkan ada masalah. Utia langsung bertanya, apa yang mungkin salah? Bukankah semuanya berjalan sempurna di bawah komando tuan mereka? Anak-anak ini benar-benar memperlakukan MC seperti dewa. Das menjelaskan bahwa kepala Avalon adalah anak sulung keluarga Count Palacio, tempat tuan mereka tinggal. Dia menemukan perintah tertulis berbahaya saat membersihkan wilayah selatan. Ternyata Leo, anak sulung itu, sedang menargetkan tokoh utama kita. Tentu saja Utia tidak bisa membiarkan ini. Aura membunuh yang sangat kuat langsung meledak dari dirinya, membuat anak-anak lain gemetar ketakutan. Surat itu mengungkap rencana Leo. Setelah menyingkirkan ayah mereka, dia akan meracuni tuan mereka secara perlahan, dan itu membuat Utia benar-benar murka. 2 tahun berlalu, ayah RMC Count Palit meninggal dunia. Seperti sebelumnya, pemakamannya digelar hampir seketika. RMC menjelaskan bahwa penyebab kematian resminya adalah gagal jantung, tapi jelas sekali itu akibat overdosis. Di tengah pemakaman, Leo mendapat kabar bahwa Blue Moon menyerang salah satu fasilitasnya lagi. Serius, nggak bisa nunggu sampai pemakaman selesai dulu? Leo terus bertanya apakah semua orang di sana kembali dibantai habis. Tokoh utama kita yang cuma pura-pura nggak peduli sambil menguping, sadar bahwa kakaknya makin waspada terhadap Blue Moon. Pemakaman Sang Count berakhir tanpa satu pun air mata. MC memutuskan dia nggak mau terlibat dalam drama keluarga ini. Jadi dia diam-diam pergi. Tepat saat Leo melemparkan tatapan penuh perhitungan ke arahnya. Ketika Evan bertanya apa rencananya selanjutnya, mengingat si kakak brengsek itu sebentar lagi akan resmi jadi kaun baru, MCE ternyata sudah selangkah lebih maju. Dia sudah mengemasi barang dan menyuruh Evan melakukan hal yang sama. Rencananya, kabur dari kekacauan ini, Evan bertanya apakah dia benar-benar mau melarikan diri. MC menjelaskan, ini bukan kabur sepenuhnya. Mereka hanya akan pindah ke pusat kota untuk tiarap sementara. Saat Evan menebak apakah yang dimaksud adalah kota Rothmill, MC mengiyakan. Dia sudah lama mengincar Rothmill. Kota kecil di selatan Paleo itu tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Lagi pula, waktunya pas, Leo sudah mulai memberi tatapan yang bikin nggak nyaman. Sesampainya di Rothmill, MC benar-benar mulai menikmati hidup. Dia bahkan membuat roti panggang yang kelihatan enak banget, sementara Evan mengikuti semuanya seolah ini hal paling normal di dunia. Tapi 3 hari kemudian, kedamaian mereka hancur. MC dipaksa kembali pulang untuk menghadiri pemakaman kakaknya.
Dia nggak percaya, cepat banget. Menurut alur game, Leo belum seharusnya mati sekarang. Penyebab kematian, tusukan langsung ke jantung. MC langsung bertanya-tanya, siapa yang melakukan itu? Dia mencoba bertanya pada salah satu pelayan tentang detailnya, tapi pelayan itu malah berteriak ketakutan, seperti melihat malaikat maut. Bukan cuma satu orang, semua pelayan bertingkah aneh, terlalu sopan, terlalu takut, memperlakukan dia seperti bos mafia. MC makin bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Saat hendak pergi, Evan menyusulnya. MC langsung bertanya apakah Evan tahu kenapa para pelayan bertingkah aneh. Evan bilang dia tahu. Dengan nada setengah bercanda, dia bertanya apakah MC yang membuat organisasi narkoba Avalon menghilang dalam semalam. Ternyata Leo adalah kepala organisasi itu. Dan sekarang setelah Leo mati, seluruh organisasi itu juga lenyap tanpa jejak. Lalu kita kembali ke hari saat MC berangkat ke Roadmill. Di dalam kereta, Evan sempat bertanya kenapa dia memilih kota kecil seperti Roadmill, bukan kota besar yang ramai. MC menjelaskan bahwa kota besar bukan pilihan baginya. Roadmill adalah tujuan akhirnya. Endgame-nya, semua rencananya mengarah ke sana, misinya sederhana. Selamatkan 5 dosa besar dari nasib buruk mereka agar dunia tidak runtuh. Dan karena Roadmill tidak termasuk dalam cerita asli game, serta memiliki villa pribadi, itu tempat yang sempurna. Villa adalah properti terpisah dari kediaman utama, tempat ideal untuk bangsawan santai seperti dirinya, di mana dia bisa bersantai dan benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jujur saja, itu mimpi yang relatable banget. Lalu MCE kembali serius saat menjawab pertanyaan Evan. Dia bersikeras bahwa semua yang dia lakukan pasti punya tujuan. Tapi Evan sudah cukup lama mendengar jawaban seperti itu. Dia langsung menegur. Kau selalu pakai kalimat itu kalau mau menghindari pertanyaan. Dia bilang, MC nggak bisa lagi membodohinya. MC agak kaget. Ternyata Evan sudah lama menyadari kebohongan-kebohongan kecilnya. Sementara mereka bercanda seperti itu. Leo yang diam-diam memperhatikan kereta MC pergi, merenung. Perlukah dia membunuh adiknya? Menurut Leo, sebenarnya hidup atau mati MCI tidak terlalu penting. Dia memang sudah merencanakan untuk meracuninya. Tapi sekarang MC malah pergi ke perbatasan. Harusnya itu membuat Leo tak perlu repot. Namun entah kenapa, dia tetap merasa ingin menyingkirkannya. Akhirnya Leo memerintahkan salah satu anak buahnya, Alman, untuk mengikuti kereta itu. Alman lalu bertanya pelan, apakah itu berarti saya harus membunuhnya? Pertanyaan itu membuat Leo terdiam. Alman tidak pernah sekalipun membantah perintahnya. Apapun yang diperintahkan, dia selalu melaksanakannya tanpa sepatah kata. Jadi saat dia tiba-tiba mempertanyakan perintah itu, rasanya janggal. Leo mengingatkannya bahwa tugasnya hanyalah patuh. Namun sebelum kalimatnya selesai, Alman menerjang. Pisau menembus jantung Leo. Dalam keadaan terkejut, Leo berteriak menuntut jawaban, kenapa dia dikhianati? Alman hanya menjawab santai bahwa dia menikmati permainan perang. Tak lama kemudian terungkap kebenarannya. Alman sebenarnya anggota organisasi Blue Moon. Nama aslinya adalah Hidden. Dia menjelaskan bahwa Blue Moon memiliki sebuah kredo, karena Blue Moon pada dasarnya adalah pedang milik RMC, mereka bertindak sesuai kehendaknya. Namun, jika ada yang berani mengancam Tuan Agung mereka, mereka diizinkan bertindak atas inisiatif sendiri. Artinya, mereka boleh menghabisi ancaman tersebut. Hidden mengaku sudah menunggu selama 2 tahun agar Leo memberi perintah untuk membunuh tuan mereka. Dan akhirnya, hari itu tiba. Leo mencoba mengancam balik, mengatakan bahwa anak buahnya tidak akan membiarkan Hidden hidup. Tapi Hidden hanya tersenyum. Dengan kematian Leo, seluruh organisasi akan lenyap dari benua ini selamanya. Menatap tubuh Leo yang tak bernyawa, Hidden bergumam bahwa semua ini sebenarnya disayangkan. Seandainya Leo tidak mencoba membunuh tuan mereka, mungkin dia masih bisa hidup beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun lagi. Di masa kini, MC sedang menikmati kehidupan impiannya di kota kecil Rothmill. Bangun sesuka hati, makan makanan lezat bersama Evan. Benar-benar hidup seperti bangsawan santai tanpa beban. Namun takdir berkata lain. Kedamaiannya hancur oleh sebuah surat. Isi surat itu memintanya mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga berikutnya. Begitu saja 4 hari. Hanya 4 hari sejak kehidupan santainya dimulai.
Dia terpaksa kembali ke wilayah Palatia. Namun ada yang terasa aneh. Para pelayan dan staf bertingkah ganjil di sekitarnya, terlalu hormat, terlalu waspada, seolah-olah dia sosok berbahaya. Lalu Evan dengan nada menggoda bertanya sejak kapan dia menjadi pemimpin bayangan. MC benar-benar bingung. Akhirnya dia sadar semua keributan ini akibat kematian kakaknya yang penuh kejanggalan. Seperti biasa, dia langsung drama. Menangis berlebihan memohon pada Evan agar menjelaskan kenapa dia justru terlihat seperti villain dalam cerita ini. Evan dengan logis menjelaskan dia adalah pihak yang paling diuntungkan. Begitu dia meninggalkan kediaman, Leo mati. Dan dia memiliki alibi sempurna untuk naik menjadi count berikutnya. Tak heran orang-orang mencurigainya. MC pun menyadari bahwa rencananya untuk menghindari kekacauan ini justru berbalik menyerangnya. Rasa frustrasi melandanya. Namun, Evan mencoba menghibur. Organisasi narkoba Avalon sudah hilang. Leo juga sudah tiada. Artinya, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dengan bercanda, Evan menyimpulkan, singkatnya MC sekarang adalah pemimpin bayangan baru wilayah itu, yang konon mengatur pembunuhan seorang Swordmaster. Terlepas dari reputasi busuk Leo, dia tetap dikenal sebagai seorang ahli pedang. MC mulai berpikir keras. Organisasi mana yang mampu menghabisi toko besar dunia bawah tanah secepat itu? Dia bertanya pada Evan tentang kelompok yang pernah dia dengar, yang memburu organisasi lain. Evan menebak, apakah maksudnya Blue Moon? MC berspekulasi apakah Blue Moon berada di balik kematian kakaknya dan kehancuran Avalon. Namun Evan segera meluruskan. Menurut informasi dari Guild Intelijen, Blue Moon bukan pelakunya. Ciri khas Blue Moon bukan meninggalkan mayat tanpa tanda. Mereka selalu meninggalkan tanda bulan. Itulah gaya mereka. Sementara anggota Avalon kabarnya semuanya tewas dengan tusukan pedang tepat di jantung. Evan bercanda bahwa jalan menuju neraka telah terbuka. Namun di balik candaan itu, MC teringat sesuatu dari pengetahuan gamenya. Seharusnya tidak ada organisasi bernama Blue Moon. Jika begitu, mereka tidak mungkin menjadi penyebab kekacauan ini. Lalu siapa? Saat dia mencoba menyusun kepingan misteri, adegan berpindah di sebuah panti asuhan. Utia sedang mengadakan pertemuan dengan para Great Sins lainnya. Dia bertanya apakah semuanya berjalan lancar. Raina, sang dosa keserakahan, menjawab tenang, dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Surang, dosa kesombongan, menambahkan bahwa di sisinya tidak ada satupun yang tersisa hidup, hanya mayat. Das menyusul dengan bangga mengklaim bahwa dia menghabisi seluruh 486 prajurit Avalon. Sihirnya digambarkan seperti kupu-kupu indah yang terjerat jaring laba-laba, cantik tapi mematikan. Rodon, sang dosa misofobia, juga memastikan bahwa dia menebas semua orang jahat hingga terbelah dua. Utia memuji pekerjaan mereka. Meski terlihat seperti anak kecil, auranya mengintimidasi. Ada desas-desus dalam novel bahwa usianya sebenarnya lebih dari 1000 tahun. Tapi siapa yang benar-benar tahu? Begitulah cara Avalon, organisasi narkoba paling terkenal di dunia, yang pernah membawa kehancuran bagi kerajaan Asteria, dimusnahkan hanya dalam 5 hari. Namun tiba-tiba Rodon berkata bahwa menurutnya pembersihan itu tidak sepenuhnya sempurna. Saat Utia bertanya, maksudnya, Rodon menjelaskan bahwa dia menemukan dokumen menarik yang berkaitan dengan para bangsawan yang terhubung dengan Avalon, khususnya keluarga Altia Doctum yang memiliki keterkaitan mendalam. Mendengar itu, sihir Utia mulai bergejolak. Dia berkata mereka semua sudah tahu apa yang akan dia katakan. Saatnya melenyapkan mereka. Reden berjanji akan menanganinya secara diam-diam. Berikutnya, Utkai bertanya, apakah Guild Informasi Bersih dari hubungan dengan Avalon? Rena memastikan bahwa urusan Guild ditangani secara terpisah dari persoalan Blue Moon. Deji menimpali bahwa semua guild pada dasarnya sama saja, menyebutnya sebagai pedang neraka yang ditempa oleh seorang Swordmaster. Mendengar itu, Rhea bertanya, apakah mereka perlu mengawasi pergerakan MC? Utkai mengangguk tegas. Situasi ini tidak boleh sampai ke telinga orang itu. Dia menekankan bahwa dia sudah berkali-kali mengingatkan hal tersebut. Orang itu, yang dimaksud tak lain adalah MCE. Das lalu menunjukkan bahwa keluarga orang itu yang lebih dulu menargetkan mereka. Perintah untuk menghabisi Leo bukan berasal dari perintah langsung. Mendengar itu, Utia justru panik.
Baginya, semua tindakan mereka harus berdasarkan perintah langsung dari RMC. Mereka adalah pedang, dan pedang tidak boleh berpikir sendiri. Mulai saat ini, semua anggota Blue Moon hanya boleh bergerak berdasarkan perintah. Itu adalah dekrit mutlak. Para dosa lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Utia menambahkan bahwa mereka tidak boleh mengecewakan orang itu, apapun yang terjadi. Dalam hati, Das tidak sepenuhnya mengerti. Seseorang sekuat Yudia merasa cemas hanya karena khawatir diketahui oleh orang itu, terasa berlebihan. Namun tetap saja dia berkata bahwa dia mengerti. Pertemuan ditutup dengan seruan, semua demi bulan agung. Sebuah penutup yang mengingatkan pada cara organisasi rahasia seperti Shadow Garden mengakhiri rapat mereka, penuh kesetiaan dan dramatis. Sementara itu kembali ke EMC. Sebagai kawan baru Palacio, dia tenggelam dalam lautan dokumen. Setelah pemakaman Leo, dia harus menghadapi 1 bulan penuh tugas tanpa henti. Dia benar-benar kewalahan, bahkan sampai menitikan air mata meratap bahwa dia hanya ingin bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Lucunya, dia bersikeras bahwa itulah arti menjadi bangsawan sejati. Meski begitu, dia tak bisa berhenti memikirkan sesuatu. Leo seharusnya mati 6 tahun lagi. Namun semua kematian aneh yang mengelilingi kakaknya mengubah alur segalanya. Dan kini, sebagai satu-satunya ahli waris, semua tanggung jawab keluarga jatuh kepadanya. Tepat saat itu, beberapa menteri wilayah masuk, membawa lebih banyak dokumen untuk ditandatangani. MCE menutup mata bertanya-tanya kenapa tiba-tiba semua orang jadi rajin. Dulu, saat ayahnya masih menjadi count, mereka bekerja santai seperti hari sekolah yang hujan. Dia melambaikan tangan memberi isyarat agar dokumen ditaruh saja di mejanya. Namun di mata para menteri, dia tampak memancarkan aura kematian. Mereka mulai khawatir telah membuatnya marah. Beberapa bahkan bertekad bekerja lebih keras agar tidak dihilangkan. Dalam benak mereka, dia adalah dalang rahasia yang tak segan menyingkirkan siapapun yang mengecewakannya. Padahal sebagai mantan pekerja keras yang diperas sistem, dia justru tidak sanggup menghadapi tekanan sebanyak ini. Dia bahkan mulai berpikir, apa mungkin dia bisa menyerahkan semua pekerjaan pada para menteri saja? Malam itu, Evan dibuat terkejut. MC ternyata telah mencapai tingkat kedua sihir hanya dalam 2 tahun belajar mandiri tentang poison craft. Itu berarti dia sangat berbakat dan tidak malu memamerkannya. Anak bandel itu bahkan melemparkan mantra ke seluruh rumah. Biasanya seseorang membutuhkan 4 sampai 5 tahun pelatihan formal untuk mencapai tingkat kedua sihir, dan itu pun memerlukan bakat alami. Sementara dia belajar sendiri, dan sudah sampai tahap itu. MC mengakui bahwa bakat sihirnya memang cukup bagus, namun jauh di dalam hatinya, dia tahu alasan sebenarnya dia berlatih begitu keras adalah untuk membela diri. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Untuk menggunakan sihir secara efektif sebagai perlindungan, seseorang harus memiliki kendali sempurna atas mana, dan saat ini dia memang mampu melakukannya. Tetapi tetap saja, apa gunanya sihir kalau setengah matang? Dia bersikeras sudah mencoba semua jenis sihir yang ada di dunia fantasi ini. Awalnya terasa menyenangkan. Dia pikir jika sudah menguasai sihir, dia tak perlu takut pada apapun. Namun sekarang rasanya berbeda. Dia seperti mati-matian belajar sihir hanya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan disitulah kenyataan pahit menghantamnya. Kapasitas mananya sangat kecil. Tanpa mana yang cukup, tak ada sihir. Dan tanpa sihir, itu bisa berarti masalah besar. Bahkan kematian. Narasi kemudian menjelaskan bahwa kapasitas mana bawaan itu seperti kelas berat alami seorang atlet. Sebagian orang terlahir dengan bakat luar biasa. Sementara MC, kolam mananya sangat kecil. Dan sebanyak apapun latihan yang dia lakukan, itu tak akan berubah. Meski begitu, dia masih memegang secercah harapan. Jika semuanya gagal, masih ada satu cara untuk memperbaikinya. Tepat saat itu, Evan memotong lamunannya. Undangan pesta dansa akhirnya tiba. MC hanya berkedip bingung. Pesta apa? Beberapa hari kemudian, Grand Ball digelar. MC masuk dengan pakaian yang benar-benar megah. Penampilannya luar biasa, fitnya sempurna. Namun sebagai pria introvert sejati, dia sudah merasa lelah padahal baru saja datang. Acara ini jujur saja hanyalah pertemuan khas kaum aristokrat di wilayah selatan kerajaan Asteria. Ajang temu sapa para bangsawan. Dan karena MC akan segera dilantik sebagai count, dia wajib hadir.
Dia memasang mode serius. Ini kesempatan emas untuk membangun koneksi dengan para bangsawan, langkah penting demi tujuan akhirnya, hidup damai tanpa gangguan. Namun tak butuh waktu lama untuk menyadari kenyataan pahit. Membangun koneksi jauh lebih sulit dari yang dia kira. Semua orang menjauh darinya, bukan sekadar menghindar. Mereka lari. Dia bahkan mencoba melambaikan tangan, dan mereka benar-benar kabur. Evan mencoba menyemangatinya, tapi MC bersikeras dia tidak tersinggung, meski ekspresinya berkata sebaliknya. Dia bilang sudah menduga reaksi seperti ini, lalu memutuskan mencoba lagi sendirian. Masalahnya, dia tidak benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Dia mengira para bangsawan meremehkannya karena dia bangsawan kelas rendah tanpa pendukung kuat, dan dia tidak sepenuhnya salah. Keluarga Palacio memang dikenal penuh masalah, terutama dua kakaknya yang terkenal buruk reputasinya. Mengambil segelas anggur, dia meyakinkan diri bahwa dia tidak datang tanpa persiapan. Saatnya membuka skill sosial yang diam-diam dia latih. Dia mulai berbicara tentang aroma unik anggur tersebut untuk memancing percakapan. Sayangnya, karena kondisi misterius yang membuat wajahnya sulit menunjukkan emosi, senyumnya justru terlihat seperti senyum Raja Iblis. Dia berkata pada seorang wanita bahwa dia ingin beberapa botol untuk di rumah. Dalam pikirannya, senyumnya sempurna. Dalam pandangan wanita itu, dia terlihat seperti Raja Iblis yang sedang memerasnya. Wanita itu langsung kabur sambil berkata akan menyuruh ayahnya menyiapkannya segera. Bagi para bangsawan lain, situasinya terlihat seperti ini. MCE baru saja memeras seorang wanita untuk memberikan anggur edisi terbatas daerah tersebut. Kacau. Evan mencoba menenangkannya. MC bersikeras wanita itu pasti hanya pemalu. Namun kenyataannya lebih parah. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan seseorang, mereka mengira dia sedang memeras atau mengancam. Dia malah diberi berbagai hadiah, pena mahal, teh citrus, dan lainnya. Rumor tentangnya sudah terlalu liar. Dengan kabar bahwa dia membunuh kedua kakaknya, dia kini menjadi simbol ketakutan. Nama Palacio terdengar jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Akhirnya, dengan perasaan murung, dia bilang pada Evan ingin mencari udara segar. Di luar, matanya tertarik pada seorang wanita berambut merah. Dia bertanya-tanya, di mana semua ini mulai salah. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari belakang. Apakah Anda punya waktu sebentar? Dia berbalik, tak melihat siapapun, lalu menunduk. Seorang gadis kecil yang imut berdiri di sana. Dia memperkenalkan diri sebagai Lauria, putri ketiga Duke Alia. Mendengar nama Alia, MC langsung mengenalinya dari game. Keluarga Altia adalah salah satu dari tiga pemain bayangan besar dalam game Psychedelia. Mereka dikenal sebagai Northern Troublemakers, dan sekarang putri mereka berdiri tepat di hadapannya. Kesadaran itu sedikit menusuk hati MC. Dia sempat berharap akhirnya ada orang normal yang mau mengajaknya bicara, tapi ternyata lagi-lagi bukan orang biasa. Dia juga heran kenapa sama sekali tak mengingat gadis ini dari game. Kalau dia tidak muncul di sana, kemungkinan besar satu hal, dia sudah mati sebelum sempat tampil. Lauria berbicara lugas. Dia meminta kekuatannya untuk melindunginya, karena dalam waktu dekat akan ada upaya pembunuhan terhadapnya. Lauria menjelaskan situasinya genting. Selama ini dia hidup di bawah perlindungan selir ayahnya. Namun kesehatan sang Duke memburuk, dan dia takut kakak-kakak perempuannya akan menyingkirkannya. MC tak bisa menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan masa lalunya sendiri bersama kedua kakaknya. Saat menatap Lauria, dia menyadari sesuatu. Alasan dia tidak mengenali gadis ini dari game. Mungkin karena di alur asli, Lauria memang sudah mati lebih dulu. Dengan wajah imut dan memelas, Lauria memohon bantuannya. Dengan kemampuannya, katanya, dia pasti bisa membuat perbedaan. Namun, MC menolak dengan tegas. Lauria bersikeras dia tidak datang tanpa tawaran. Jika dia menyelamatkannya, dia akan memberikan setengah kekayaan keluarga Altia. Tetap saja MC berbalik pergi. Bukan karena tak peduli, tapi karena dia tahu kenyataannya. Dia sendiri saja hampir tak sanggup mengendalikan sihirnya. Memberi harapan palsu justru lebih kejam. Semua orang menganggapnya sosok maha kuasa, padahal dia tidak seperti itu. Saat berjalan kembali ke ruang pesta, bayangan wajah sedih Lauria
terus terlintas di pikirannya. Dia merasa bersalah. Dalam hati, dia mendoakan semoga gadis itu beruntung. Di sisi lain, D dan Ren mengamati dari kejauhan. Salah satu anggota keluarga Altia baru saja mendekati tuan mereka. Apa langkah selanjutnya? Das mempertimbangkan untuk melaporkan ini pada Red Moon, nama sandi untuk Utia. Namun Ren menenangkan. Menurut intel mereka, Lauria adalah satu-satunya anggota keluarga Alia yang tidak terlibat dengan Avalon. Artinya, dia aman, karena Ronin, pemegang dosa misofobia, sudah bergerak menangani anggota keluarga lainnya. Keputusan sudah dibuat, sisa keluarga Alia akan dimusnahkan atas perintah Red Moon. Ren menambahkan bahwa misi utama mereka sekarang adalah memastikan tuan mereka tidak mengetahui apapun tentang urusan Avalon. Sementara itu, MC yang clueless masih bertanya-tanya kenapa semua orang menghindarinya. Apakah dia punya semacam penghalang tak kasat mata? Tiba-tiba, wanita berambut merah yang tadi menarik perhatiannya mendekat. Untuk pertama kalinya malam itu, hatinya benar-benar senang. Atau setidaknya, senyum batin. Akhirnya ada yang menyapanya duluan. Mungkin kali ini dia bisa benar-benar bersosialisasi. Namun saat dia menoleh sepenuhnya, dia sadar. Wanita ini bukan orang biasa. Dia adalah pemain bayangan lainnya. Wajah itu pernah muncul di game. Dan satu hal yang dia pelajari, tak ada orang normal yang akan mendekatinya lebih dulu. Kecuali mereka punya kepentingan. Dia menyapanya, Lady Zenonia. Wanita itu tampak terkejut. Bagaimana dia tahu namanya? MC menjelaskan bahwa dia cukup terkenal. Di kerajaan Asteria ada 3 keluarga pemain bayangan utama. Keluarga Alia di utara, keluarga Patio di timur, dan keluarga Zenonia di barat. Wanita cantik dengan lekuk tubuh memikat, itu adalah putri sulung Count Zenonia Clea. Dia bertanya apakah dia benar-benar seterkenal itu. MC menjelaskan, jika keluarga Patio menjalankan geng, maka keluarga Zenonia beroperasi seperti sindikat kriminal cerdas. Hanya memikirkannya saja membuatnya merinding. Yang dia butuhkan hanyalah koneksi stabil untuk hidup damai, bukan koneksi berbahaya seperti ini. Demi kehidupan santai yang selalu dia impikan, dia harus menjaga jarak dari wanita ini. Dia membungkuk hormat, memuji kecantikannya, hampir seperti salam perpisahan. Namun dia menghentikannya. Dia ingin berbicara tentang sesuatu. MC menjawab sopan bahwa dia ingin sekali, tapi terlalu banyak mata yang mengawasi mereka sekarang. Dalam hati, dia berharap wanita itu pergi saja. Dengan senyum misterius, dia berkata, "Kau persis seperti rumor yang beredar," dan menambahkan bahwa dia menantikan pertemuan berikutnya. MC benar-benar bingung. Saat dia pergi, dia bertanya-tanya apakah itu kode tertentu, tapi akhirnya dia mengabaikannya. Dari kejauhan, Ren dan Das merasa puas. Misi mereka berjalan lancar. Tuan mereka tetap dalam kegelapan. Namun tiba-tiba, Das melihat sesuatu yang mencurigakan. Di luar jendela, dekat tempat MC berdiri, ada seseorang yang sudah lama mengikutinya. Tanpa ragu, mereka berdua bergerak cepat untuk melenyapkan ancaman itu. Keesokan harinya, MC dan Evan berada di sebuah hutan. Evan bertanya memastikan, apakah ini benar-benar Ngarai yang selama ini dia cari. Hari sudah siang, matahari bersinar terang, tapi anehnya, Ngarai itu tetap gelap. Namun, MC tak terlalu memperhatikan suasana ganjil itu. Dia justru sangat bersemangat. Akhirnya, tujuan utamanya ditemukan. Saat mereka masuk lebih dalam, dia bercanda. Kalau tempat ini ternyata kosong seperti lokasi-lokasi sebelumnya, mungkin dia benar-benar akan menangis. Namun begitu melihat simbol-simbol di dinding, dia tahu ini yang asli. Di dalam game, menemukan tempat ini sangat mudah, dan dia akhirnya mengaku. Alasan sebenarnya dia jauh-jauh datang ke selatan dengan dalih menghadiri pesta dansa adalah untuk menemukan labirin ini. Namanya Labyrinth of Whispers. Jika seseorang berhasil memecahkan semua teka-teki di 8 ruangan di dalamnya, mereka akan mendapatkan artefak kuat sebagai hadiah. Dan itulah yang dia incar. Dia bahkan mengklaim sudah menghafal semua rute dan puzzle di dalamnya. Akhirnya mereka tiba di depan pintu raksasa. Saat menatapnya, MC mengaku bahwa melihat pintu masuk labirin ini secara langsung terasa luar biasa, jauh lebih nyata dibanding saat bermain game. Dalam game, dia sudah menaklukkan tempat ini berkali-kali. Evan lalu bertanya,
Bagaimana dia bisa tahu tempat seperti ini ada? Tanpa berpikir, MC menjawab bahwa dia sering datang ke sini. Evan jelas kebingungan. Menyadari dirinya hampir terpeleset, MC buru-buru menarik ucapannya dan bilang itu cuma bercanda. Lalu mereka masuk. Di dalam mereka menghadapi monster. Tangan golem raksasa menjulur dari dinding, cukup kuat untuk menghancurkan mereka seperti ranting. Evan bertanya, apakah makhluk-makhluk itu bagian dari teka-teki? Jika jawaban MCE salah, tangan-tangan itu tak akan ragu membunuh mereka. Namun MC tetap tenang. Dia langsung memecahkan teka-teki. Evan tak habis pikir, bagaimana dia bisa setenang ini? Sudah 4 tahun mereka bersama, namun Evan tetap tak mengerti dirinya. Menyelamatkan anak yatim, melunasi utang orang asing, membantu budak kabur, mengirim pesan yang tampak tak berarti. Di mata Evan, tuannya benar-benar aneh, tapi satu hal yang tak bisa dia bantah. Semua yang dilakukan MC entah bagaimana selalu menghasilkan akhir yang baik. Mereka akhirnya sampai ke ruangan terakhir. MC sedikit mual, teringat visual brutal dari versi game. Namun begitu memasuki ruangan mewah penuh emas dan harta, perhatiannya langsung tertuju pada sebuah patung tangan dengan banyak cincin. Targetnya jelas, cincin hitam. Dia berkata mereka harus mengambilnya dan segera pergi. Evan yang sibuk memasukkan emas ke sakunya bertanya, kenapa dia begitu fokus pada cincin hitam yang tampak paling tak berharga. MC menjelaskan bahwa mengambil benda lain bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam hatinya, dia tahu inilah artefak yang menyimpan Oath of Restraint. Saat mereka hendak keluar, MC merasa puas. Dengan pengetahuan gamenya, mendapatkan cincin itu terasa mudah. Namun tiba-tiba Evan merasakan firasat buruk. Tumpukan batu yang mereka lewati saat masuk bukan batu biasa. Itu golem. Dan sekarang mereka bergerak. Evan langsung bersiap bertarung. Baginya, ini situasi terburuk. Golem-golem ini tidak dikenal. Dia berpikir jika perlu, dia akan mengorbankan diri demi memastikan tuan mudanya selamat. Namun MC menghentikannya. Suruh Evan mundur. Dia sendiri yang akan menangani golem. Saat golem mulai mendekat, Evan mendesaknya mencari jalan keluar dulu. Dia berteriak, sihir tingkat 2 tak akan cukup melawan mereka. Namun MC berdiri tegak. Dengan percaya diri, dia mengaktifkan Oath of Restraint. Cincin hitam bersinar, tiba-tiba waktu seperti melambat, dan dia berada di dimensi berbeda. Sebuah suara terdengar. Ia memperkenalkan diri sebagai fragmen yang mewarisi kehendak agung Nasila. Suara itu memintanya menyebutkan dua batasan yang ingin dia tetapkan pada dirinya sendiri. Situasinya terasa jauh lebih nyata dibanding dalam game. Di game ini hanya jendela pilihan. Sekarang, ada wajah raksasa mengambang di kehampaan kosmik gelap, menekan, mengintimidasi. Oath of Restraint adalah artefak tipe absorpsi. Sesuai namanya, penggunanya menetapkan batasan pada dirinya sendiri. Sebagai imbalannya, dia akan memperoleh kekuatan. Namun tekanan dari suara itu begitu dahsyat hingga membuat MC gemetar. Suara tersebut kembali memerintahkannya. Sebutkan batasan pertamamu. Dengan membuat segel tangan, MC menyatakan, mulai sekarang setiap kali menggunakan sihir, dia akan selalu melakukan hand sign Babilonia. Suara itu lalu bertanya, apa yang ingin kau peroleh dari batasan ini? MC menjawab tanpa ragu. Dia menginginkan kemampuan untuk sedikit lebih membengkokkan hukum dunia. Permintaan itu dikabulkan. Tekanan di ruang kosong itu semakin berat. Sekarang batasan keduamu. MC menarik napas. Untuk batasan kedua, dia menyatakan bahwa setiap kali menggunakan sihir, dia akan melantunkan sepenuhnya mantra Babilonia tanpa satu kata pun dilewatkan. Artinya, tidak ada casting instan, tidak ada pemotongan mantra. Dia akan mengikuti prosedur lengkap setiap waktu. Itulah harga yang dia pilih untuk membayar kekuatan. Dan sebagai imbalannya, kekuatan untuk melampaui batas hukum dunia sedikit lebih jauh dari yang seharusnya diperbolehkan. Saat suara itu kembali bertanya apa yang ia inginkan dari batasan kedua, MCE dengan berani menjawab. Dia menginginkan kekuatan yang bahkan lebih besar untuk menentang hukum dunia. Untuk sesaat, entitas itu terdiam. Keheningan itu justru membuat MC panik. Apa dia salah pilih? Apa dia barusan merusak sesuatu? Bahkan tadi dia sudah meniru icon skill persis seperti di game, demi memastikan kombinasi ini benar.
Dengan memilih dua batasan sekaligus, segel tangan Babilonia dan Chen penuh Babilonia, dia seharusnya mendapatkan peningkatan serangan sihir tertinggi. Berkat berkali-kali menamatkan game, dia hafal semua kombinasi optimal. Ini seharusnya berhasil. Akhirnya suara itu berbicara lagi, batasan dikabulkan. Entitas itu bahkan mengucapkan terima kasih kepada manusia yang telah mengingat seluruh gestur dan misteri dewa yang telah dilupakan. MC bingung. Dewa yang dilupakan, sebelum sempat mencerna, dia merasakan cincin itu menyatu dan terserap sepenuhnya. Semua batasan telah diterapkan. Suara itu menutup dengan kalimat yang membuat bulu kuduk meremang. Ia akan selalu mengawasinya sebagai pewaris kehendaknya. Lalu, waktu kembali mengalir. Dan tepat saat itulah golem-golem menyerang. Evan mencoba meraihnya. Namun MC tetap tenang. Dia mulai merapalkan sihir. Dalam hati dia bahkan terkekeh. Di game, mantra ini terlihat megah dan dahsyat. Sekarang, dengan mana sekecil miliknya awalnya tampak kecil sekali. Dia menggenggam bola sihir itu. Apapun yang dia lakukan, kapasitas mananya tetap batasnya. Tapi sekarang, saatnya menguji batasan barunya. Dia membentuk segel tangan, mulai merapalkan refraction. Sihir mulai terbentuk, repulsion. Energi membesar. Bola cahaya biru listrik yang memukau mengembang drastis, masif. Dengan segel tangan tambahan untuk arah, dia melepaskannya. Ledakannya megah, seperti pelepasan teknik pamungkas seorang penyihir legendaris. Petir menyapu seluruh golem. Dalam sekejap, mereka hancur menjadi debu. Evan terpaku. Selama 15 tahun menjadi tentara bayaran, dia belum pernah melihat sihir seperti itu. Dia bertanya, apakah selama ini tuannya menyembunyikan kekuatan? MC menggeleng. Itu memang sihir tingkat 2. Namun jauh di dalam hati, dia sendiri juga bingung. Ini tidak seperti di game. Dalam sistem turn-based game Psychedelia, sihir bisa diperkuat setiap giliran melalui segel tangan atau chant. Tadi dia memperkuat Chain Lightning dengan 4 incantation dan segel tangan, total 5 turn. Secara teknis, dia hanya memaksimalkan setting sihir skala besar. Namun karena Out of Restraint memaksanya selalu menggunakan segel dan chant penuh, setiap sihir otomatis ter-enhance berkali-kali. Meski begitu, hasilnya tetap di luar dugaan, terlalu kuat. Bahkan untuknya, Evan hanya menghela napas lega. Menurutnya, menonton pertarungan itu lebih melelahkan daripada bertarung sendiri. Dia lalu bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakan ngarai mengerikan ini? MC terdiam sejenak. Dalam game, Labyrinth of Whispers punya nama lain, Maze of Paladon. Panduan dan layoutnya pernah diposting di forum komunitas game. Penciptanya, seorang bernama Paladon. MC menjelaskan itu pada Evan. Namun Evan terlalu lelah untuk memproses informasi tersebut. MC lalu menarik Evan berdiri. Mereka harus segera pulang, ada sesuatu yang ingin dia uji. Evan heran. Biasanya tuannya malas, kenapa hari ini begitu bersemangat? MC menjelaskan teorinya. Jika segel tangan cocok dengan atribut sihir, kekuatannya meningkat. Jika incantation yang tepat digunakan, properti sihir ikut diperkuat. Begitulah mekanik game bekerja. Bedanya, di game, visual tetap sama, hanya angka damage yang naik. Di dunia ini, setiap incantation benar-benar mengubah bentuk dan sifat sihirnya. Namun, tiba-tiba dia terpikir sesuatu. Apakah ini hanya berlaku untuk dirinya? Terutama karena dia sangat terampil dalam kontrol mana. Dia memutuskan, begitu mananya pulih, dia akan mengujinya lagi. Untuk saat ini, dia hanya merasa lega karena semuanya berakhir dengan baik. Saat mereka bersiap menunggang kuda untuk pergi, terlihat Ren yang diam-diam mengikuti MC sejak tadi, mengamati seluruh kejadian dari kejauhan. Begitu mereka pergi, Ren segera turun ke ngarai itu. Sesampainya di sana, pandangannya tertuju pada rune-rune yang terukir di dinding batu. Dan dia terkejut. Dia bisa membacanya. Ren menjelaskan bahwa itu adalah glif milik Kekaisaran Alen. Tulisan kuno menceritakan kisah tentang era para dewa yang telah dilupakan, sebuah zaman yang keberadaannya hampir terhapus dari sejarah. Pandangan Ren menangkap satu glif lain yang tersembunyi di sudut dinding. Ia menerjemahkannya perlahan. Untuk sahabatku yang akan ditinggalkan sendirian, dari si pengecut Palen. Ren menyipitkan mata lalu tersenyum tipis. Semakin ia membaca, semakin jelas ceritanya. Tulisan itu menyebut sosok yang
menghentikan invasi makhluk kegelapan yang berdiri sebagai pemenang melawan Alkalkalaka, monster yang melahap jantung para warga. Dan pahlawan itu tak lain adalah Kaisar Genius, Valen the Great. Ren mengetahui semua ini karena sejak lahir ia mewarisi pengetahuan dari perpustakaan kuno yang menjadi miliknya. Sekilas ia teringat ucapan NMC sebelumnya, bahwa Palen adalah orang yang membangun ngarai itu. Namun, seperti biasa, ia salah paham. Ren justru berpikir bahwa MC adalah sahabat Palen. Terlebih lagi, seseorang seperti Ratu Berdarah Udia mengikuti MC. Itu bukan hal kecil. Memiliki bawahan seperti Udia adalah sesuatu yang hanya tercatat dalam buku sejarah. Ia semakin yakin MC adalah sosok luar biasa. Apalagi frasa yang ia dengar saat MC merapalkan sihir. Tidak ada dalam perpustakaan kuno manapun. Artinya, itu bukan pengetahuan biasa. Ren tersipu. Ia bahkan mengakui dalam hati bahwa Udia memang benar sejak awal. Dan tanpa sadar, MC kembali mendapatkan satu yandere tambahan dalam hidupnya. Sementara itu, Rena melihat Deas datang dan langsung bertanya apakah ia mendapatkan informasi dari pria bodoh yang mengikuti tuan mereka. Deas menjawab datar orang itu sudah mati, dan bukan karena dia membunuhnya. Kepalanya terpelintir sendiri di udara. Rena memutuskan mereka harus melaporkannya pada Udia untuk diproses. Mereka pun pergi. Di Senonia County, Lady Kalia sedang menyeruput teh. Ia memikirkan MC, tatapannya yang dingin, mata seperti jurang tak berdasar, dan fakta bahwa dia menyebutnya terkenal. Kaun Zenonia memang kuat dan dikenal luas. Namun kalian sendiri tidak aktif dalam kegiatan sosial. Lalu mengapa MCE menyebutnya terkenal? Yang sebenarnya terjadi, Kalia adalah dalang sesungguhnya. Ia menggunakan sihir hitam untuk mengendalikan ayahnya sendiri, Sang Kaun. Dialah kepala keluarga yang sebenarnya. Tak seorang pun tahu bahwa ayahnya telah ia jadikan boneka. Maka ketika MC menyebutnya terkenal, ia panik. Apakah dia tahu rahasianya? Ia juga teringat ucapan MCE bahwa terlalu banyak mata yang mengawasi. Kalia salah mengartikan itu sebagai tanda bahwa MC telah mengetahui mata-mata yang ia kirim. Kesalahpahaman klasik. Tiba-tiba seorang pelayan datang melapor ada masalah. Ketika Kalia masuk ke kamarnya, ia mendapati jasad pria yang ia kirim untuk membuntuti MC. Pelayan menjelaskan segel pada tubuhnya tidak aktif. Artinya, ia tidak membocorkan rahasia. Namun Kalia langsung menyadari pembunuhnya sengaja membawa mayat itu ke kamarnya. Sebuah pesan. Ia frustrasi. Bagaimana MC tahu dialah yang mengirim orang itu. Sekali lagi, MC disalahpahami. Di aula besar Alta Ducal Estate, Lauria berjalan menyusuri koridor yang sunyi. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan kekecewaan. Ia tahu sejak awal, pria itu bukan orang yang bisa diremehkan. Sosok dunia bawah yang bermata dingin seperti ayahnya. Seseorang yang tidak boleh dijadikan musuh. Dulu ia berharap bisa menjadikannya sekutu terakhir. Namun, ia sadar ia tak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Semua aset dan kekuasaannya telah direbut oleh saudara-saudaranya. Marion Ki, Tamon Pi. Ia bertahan hanya karena kasih sayang ayahnya. Namun kini bahkan itu terasa goyah. Saat ia memasuki estate, para pelayan berlari panik. Wajah mereka pucat, suara mereka gemetar. Lady Lauria, mereka memberi kabar yang membuat dunia seakan berhenti. Lady Pine dan Ki telah bunuh diri. Tubuh Lauria membeku. Pikirannya kacau, tak percaya. Orang-orang itu, mereka bahkan rela saling menikam demi kekuasaan keluarga. Namun sekarang, mereka justru mengakhiri hidup mereka sendiri. Tidak masuk akal. Rasa takut mencengkeram hati Lauria. Dengan suara gemetar, ia menanyakan Tamalion dan Merian. Tak lama kemudian, ia diperlihatkan pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Talon dan Merian tergeletak tak bernyawa. Pedang mereka saling tertancap di dada satu sama lain. Tubuh Lauria bergetar hebat. Pikirannya menjerit dalam kebingungan. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar Altia Estate, Radon terlihat berjalan pergi dengan langkah ringan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Berhasil dieliminasi, gumamnya pelan. Kata-kata Alain sebelumnya terlintas kembali di benak Lauria, tentang bagaimana hal baik akan segera terjadi. Kini makna kalimat itu terasa mengerikan. Darahnya serasa membeku. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang menakutkan.
Dalang sesungguhnya di balik rumah Count. Seseorang yang menyembunyikan taringnya menunggu momen yang tepat untuk merebut kendali. Dan kini, ia telah bergerak. Dalam semalam, Lauria menjadi satu-satunya pewaris keluarga Duke. Tawa pahit keluar dari bibirnya. Makhluk seperti apa yang telah ia buat perjanjian? Iblis macam apa yang kini berdiri di belakangnya? Namun sudah terlambat untuk mundur. Mereka yang mengkhianatinya telah menemui akhir yang mengerikan. Terlalu banyak keputusan berdarah telah terjadi. Lauria menarik napas panjang dan meyakinkan dirinya sendiri. Ia harus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Tak peduli seberapa gelap ujungnya nanti. Tekad baru menyala di matanya. 2 bulan kemudian, sebuah hadiah megah tiba di kediaman Duke Aliyah. Ditujukan kepada Ailon, Evan terbelalak saat melihat isinya. Sebotol anggur Cernans, minuman langka dan mewah yang harganya mencapai ribuan koin emas per botol. Bahkan ia tak pernah membayangkan bisa melihatnya secara langsung. Saat Ailon membaca surat yang menyertainya, ia menyadari sesuatu. Pengirimnya bukan Duke Aliyah sebelumnya, melainkan Lauria Aliyah sendiri. Putri bungsu itu yang menyiapkannya secara pribadi. Ia bingung, mengapa ia mengirimkan ini? Rasa bersalah menyentuh hatinya. Ia teringat bahwa dulu ia tak mampu membantunya saat ia paling membutuhkan. Ia memastikan pada pelayan, benarkah ini untuknya? Jawabannya membuatnya terdiam. Sang Duke sendiri yang menyiapkannya dan memerintahkan saya mengantarkannya secara pribadi. Sang Duke sendiri. Kesadaran itu menghantamnya. Lauria telah menjadi Duke. Di kantornya, Lauria kini duduk di kursi yang dulu bahkan tak bisa ia dekati. Setelah pemakaman ayahnya yang wafat karena sakit, ia resmi menjadi Duke melalui upacara suksesi. 2 bulan berlalu begitu cepat. Kematian saudara-saudaranya terjadi mendadak. Namun tak seorang pun mencurigainya. Ia memiliki alibi. Saat tragedi itu terjadi, ia sedang menghadiri pesta dansa. Organisasi rahasianya telah dihancurkan oleh saudara-saudaranya kala itu. Ia tampak sepenuhnya tak berdaya. Kini ia mengerti betapa jauh pria itu telah menghitung segalanya. Di permukaan ia menolak permintaannya dengan dingin, namun di balik layar ia membersihkan segalanya dengan sempurna. Seberapa jauh ia telah merencanakan ini. Lauria bahkan tak memberitahu tentang pemakaman ayahnya, tak ingin merepotkannya, namun ia tetap membantu. Itu berarti satu hal, ia membutuhkan Aliyah untuk bagian tertentu dari rencana besarnya. Meski Lauria telah menyatukan semua organisasi bawahan keluarga Aliyah, kekuatannya tetap tak sebanding dengan kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. Hanya ada satu kesimpulan, ia menginginkan sesuatu darinya. Palatio, sosok terhormat dunia bawah yang naik melalui kejeniusannya dalam bisnis. Jika ada satu hal yang ia miliki dan pria itu tidak, itu adalah kemampuannya memainkan panggung politik dari balik bayangan. Untuk saat ini, ia membutuhkan nama Altia. Lauria memutuskan untuk fokus pada perannya. Ia yakin pria itu akan segera menghubunginya, dan ia berharap hadiah kecil tanda terima kasihnya dihargai. Di kediamannya, Alain berdiri diam saat pelayan Lauria membungkuk, menyatakan bahwa mereka akan mengikuti arahannya. Ia masih belum bisa mencerna fakta. Lauria, yang dulu terancam mati, kini menjadi Duke. Evan memperhatikan ekspresinya yang gelisah. Beberapa bulan berlalu, narasi menyebutkan ini adalah 5 tahun sebelum cerita asli dimulai. Evan masuk dengan penuh semangat. Hormat Tuan Muda, maksud saya, Count. Alain menjawab tenang bahwa upacara suksesi belum berlangsung. Namun karena setahun telah berlalu, mungkin panggilan itu tak masalah. Dalam hati ia menghela napas. Ia tak pernah berniat menjadi Count. Namun karena sudah terlanjur menyesuaikan diri, ia akan memanfaatkan status bangsawan itu semaksimal mungkin. Evan kemudian menyerahkan sepucuk surat dari Utia. Alain menerimanya sambil bertanya apakah ada informasi tentang para pembunuh Leo. Mereka berjalan menuju Grand Library. Evan menjawab bahwa belum ada perkembangan. Guild informasi masih menyelidiki. Butuh waktu. Ia lalu menatap Alain. Jika balas dendam bukan lagi tujuannya, apa langkah berikutnya? Di dalam perpustakaan besar yang sunyi, Alain tenggelam dalam pikirannya. Alain akhirnya menyadari bahwa berbagai hal yang sedikit berbeda dari alur game aslinya kemungkinan besar adalah efek kupu-kupu akibat tindakannya sendiri. Ia menerimanya. Jika dunia ini sudah menyimpang dari skenario awal,
maka satu-satunya pilihan adalah bersiap menghadapi kejadian tak terduga. Ia akan mengantisipasi segalanya. Evan yang mengamatinya tersenyum tipis. Tuan sekarang benar-benar terdengar seperti seorang count. Alain menanggapinya santai, seolah tak terlalu memikirkan hal itu. Namun perhatiannya segera kembali pada surat di tangannya. Dari Utia. Apa yang ia tulis kali ini? Ia membuka segelnya dan mulai membaca. Tulisan Utia terasa hangat. Ia menanyakan kabarnya. Apakah ia sehat dan baik-baik saja? Seperti biasa, ia menulis bahwa keadaan mereka semua baik. Semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Pertunjukan boneka Dios kini sudah mencapai tingkat profesional. Sementara Siola sangat menikmati waktu bermain dan belajar bersama teman-temannya. Nada surat itu ringan, tenang, seolah dunia di sana berjalan damai, jauh dari intrik dan bayangan gelap yang kini mengelilinginya. Rehar menjalani hari-harinya dengan tenang, membaca buku dan membuat berbagai kerajinan. Radon di sisi lain kini memiliki hobi baru, merawat kebunnya. Saat membaca bagian itu, senyum lembut terukir di wajah Alain. Rutinitas bertukar kabar setiap bulan telah menjadi sesuatu yang akrab dan berharga. Setiap surat dari mereka selalu menghangatkan hatinya. Ia bahkan belum pernah melihat wajah mereka secara langsung, namun mengetahui bahwa mereka tumbuh dengan baik sudah cukup membuatnya merasa puas. Senyum itu tak bisa ia tahan. Lalu sebuah kesadaran muncul. Kelima anak itu kini sudah besar. Evan, yang memperhatikan perubahan ekspresinya, menimpali bahwa mereka memang sudah siap terjun ke masyarakat. Bahkan beberapa telah meninggalkan panti lebih cepat dari perkiraan. Anak-anak yang dulu ia perintahkan untuk diselamatkan, kini telah mencapai usia itu. Mereka bukan lagi anak kecil rapuh. Mereka telah tumbuh. Alain mengakui dalam hati, sudah waktunya melepaskan mereka. Evan sempat terkejut. Bukankah dulu mereka ditempatkan bersama karena luka dan trauma yang mereka alami? Namun Alain menjawab tenang. Sekarang tak perlu lagi. Waktunya telah tiba. Ia percaya dirinya telah cukup menjaga mereka agar tidak terbangun sebagai deadly sins yang menghancurkan. Karena itu, mereka seharusnya baik-baik saja. Evan pun setuju. Jika mereka sehat, maka langkah berikutnya adalah maju. Pikiran Alain melayang pada pengetahuannya tentang game asli. Setiap boss battle memiliki latar yang dijelaskan lewat narasi. Utia memiliki bakat fight. Dios berbakat pada sword. Rena berbakat dalam studi. Seorang memiliki talenta fighter. Raden memiliki talenta apostle. Jika mereka menempatkan bakat itu di bidang yang tepat, mereka akan berkembang pesat. Sebuah rencana sempurna. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk menyiapkan hadiah bagi masing-masing dari mereka. Memang sudah lama ia berniat melakukannya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat. Malam tiba. Pekerjaan hari itu selesai. Evan meregangkan tubuh dan berkata, ia akan keluar sebentar. Alain melambaikan tangan, membiarkannya pergi. Sendirian di kantor yang sunyi, Alain tersenyum tipis. Mungkinkah suatu hari nanti, ia menerima sesuatu dari mereka saat mereka telah sukses? Berpengaruh. Pikirannya melunak. Ia berharap surat-suratnya akan membimbing mereka melangkah mantap ke dunia. Di tempat lain, Utia menerima surat terbaru dari Alain. Ia mengumpulkan semua orang. Perintah telah tiba, namun kali ini berbeda. Surat itu dikirim secara individual. Semua terdiam, membaca surat masing-masing dengan ekspresi serius. Sial Rang nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Matanya berbinar saat membuka suratnya. Babak baru telah dimulai. Yisha pun mengumumkan dengan penuh semangat bahwa perintah baru telah datang. Semua terkejut karena kali ini dibagikan secara pribadi. Namun Yusa menyarankan mereka membaca surat sebelumnya terlebih dahulu, karena instruksi kali ini tampaknya membutuhkan perhatian lebih. Xiang berbicara dengan nada manis mengatakan bahwa sebelumnya hanya Yusa yang bisa membaca surat-surat itu. Yusa menjelaskan, karena kali ini Alain memberikan perintah personal, itu berarti ia memutuskan bahwa sudah waktunya mereka semua mengetahui isi sebenarnya. Isi surat Alain membuat Sial Rang dan yang lain bereaksi seperti anak kucing penasaran. Sial Rang membaca baris pertama dengan canggung. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sepertinya kau memiliki banyak teman berbakat. Jika butuh sesuatu, beritahu aku. Rene berkomentar bahwa itu terdengar seperti basa-basi biasa.
Namun Yusa tersenyum. Ia tahu Alain sengaja membuka dengan kalimat sederhana. Setelah surat sapaan itu, inilah perintah sejati pertamanya. Ia menetapkan target eliminasi, menugaskan misi, memerintahkan laporan hasil. Pada saat itulah ia juga mempercayakan Blue Moon kepadanya. Jelas terlihat ia memilih mereka secara pribadi. Semua Sins menjadi semakin bersemangat untuk suatu hari bertemu dengannya. Days mengangguk, metode ini masuk akal. Menghindari kebocoran informasi. Ia teringat perintah pertamanya, bagaimana ia ditegaskan untuk memahami instruksi dengan jelas dan melaksanakan misi tanpa gagal. Lalu Deis bertanya pelan, apakah sebaiknya mereka mengunjungi Alain secara langsung atau menghubunginya melalui komunikasi sihir? Riden setuju. Jika kebocoran informasi menjadi masalah, maka penggunaan surat memang terasa tidak biasa. Ekspresi Yusa menajam. Ia mengingatkan mereka bahwa tugas mereka hanyalah mengikuti perintah lain. Ia menggenggam suratnya erat-erat. Deis menghela napas pelan melihat keteguhan itu. Akhirnya mereka mulai membacanya dengan saksama. Tak lama kemudian Deis menjelaskan bahwa ia diperintahkan menuju Kaliban, negara para ksatria. Sielrang mendengus. Ia tidak menyukai koloni gurun itu. Riden menyebut tujuannya, Reksi, kota hiburan. Rine ditugaskan ke Latina, kota para penyihir. Terakhir, Yusa, tokoh utama perempuan, dalam keseluruhan kisah, berbicara dengan tenang. Ia diperintahkan menuju kerajaan suci Risa. Semua yang harus mereka lakukan tertulis jelas di surat masing-masing. Deis mengaku tidak memahami alasannya, tetapi Alain memerintahkannya untuk menjadi seorang ksatria. Itu terasa aneh bahkan baginya. Xiang menambahkan bahwa Alain juga menyuruhnya tidak khawatir, dukungan akan tetap berlanjut. Raina menyebutkan bahwa lokasi hadiah mereka juga telah diungkapkan. Riden berkata tenang bahwa semuanya akan masuk akal setelah mereka tiba di tujuan. Yusa kemudian mengumpulkan mereka dan mengulang aturan terakhir dari Alain. Mereka tidak boleh pernah menyebut nama Blue Moon. Semua mengangguk. Keesokan harinya mereka berangkat menjalankan perintah. 3 bulan kemudian, di kantornya Alain menghela napas. Seperti dugaan, tidak ada perubahan signifikan dalam bidang sihir. Ia terus membaca teks sihir tingkat lanjut, berusaha meningkatkan kemampuannya. Jika perlu, ia akan bereksperimen sendiri meski terdengar konyol. Tiba-tiba ia menatap kesatrianya Yuan dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Lalu ia teringat sesuatu. Bagaimana perkembangan penyelidikan pembunuhan Leo? Yuan menjawab bahwa Guild Informasi masih belum menemukan apapun. Alain tampak terkejut. Tak ada jejak sama sekali. Ia bergumam pelan. Efek kupu-kupu akibat menyelamatkan 5 Deadly Sins sudah di luar kendali. Bahkan Lyra yang seharusnya tidak pernah muncul dalam alur cerita, kini telah menjadi Duke Alia. Itu mengganggunya. Ia berkembang dengan kecepatan mengerikan di dunia bawah. Alain tertawa lelah. Sudahlah, hentikan penyelidikannya. Pekerjaan itu membosankan dan tanggung jawabnya sudah terlalu banyak. Yuan terkejut. Alain menjelaskan bahwa situasi ini jelas akibat ketidaktahuannya sendiri. Di tempat seperti ini hampir tak ada yang lolos dari jaringan guild informasi. Bahkan ia sendiri merasa tak nyaman. Jika ia mencoba mengungkap sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Jika komplikasi tak terduga justru berujung pada kematian, maka penyelidikan itu tak ada artinya. Organisasi semacam itu tak akan mengganggunya selama ia tidak ikut campur. Tidak ada alasan bagi kelompok rahasia untuk menargetkannya, kecuali ia yang mendekati mereka lebih dulu. Karena itu, tak ada gunanya melanjutkan penyelidikan kematian Leo. Yuan mengangguk dan setuju menghentikan guild. Lalu ia teringat sesuatu. Oh, ada kabar lain? Dace baru saja diangkat menjadi ksatria di Kaliban. Alain menoleh. Sungguh, bagus untuknya. 3 bulan kemudian, Count, ada kabar lagi. Dace membentuk Ordo Ksatria sendiri. Alain menegakkan tubuh. Ordo? Itu berarti setidaknya ia berada di level expert. Mungkinkah sudah mendekati Swordmaster? Yuan menjawab bahwa Dace memang telah mencapai level Sword Expert. Alain berpikir dalam diam. Belum lama sejak penunjukannya, mahasiswa di seluruh benua mulai membicarakannya. Katanya, dalam 10 tahun dunia akan melihat Master Knight kelima. Alain mengangkat alis. Deis, Caliban Sword, Yuan terkekeh. Ya, bakatnya luar biasa. Caliban sedang gempar karena dia, pengikutnya terus bertambah.
Alain mengagumi kemajuannya dalam hati. 6 bulan berlalu, hampir setahun sejak 5 Deadly Sins meninggalkan panti. Alain kini mulai terbiasa dengan tanggung jawab seorang Count. Yuan kembali masuk dengan tergesa. Count, ini kabar terbaru. Apa? Dace resmi menjadi Sword of Caliban. Alain membeku. Itu hanya berarti satu hal. Ia telah menjadi Master Knight kelima. Dengan tenang, Alain berkata bahwa hanya seorang Sword Master yang bisa menjadi Master Knight. Divisi Dahlia, Sword Master adalah sosok superhuman, melampaui aura blade, dan membuka kemampuan unik bernama Deviation. Ia menatap Yuan tajam. Jadi, kau mengatakan Dace telah menjadi Sword Master? Yuan segera mengangkat tangan memotong kekhawatiran itu. Belum sepenuhnya, Count. Ia hampir mencapai level itu. Dace belum menciptakan Deviation miliknya sendiri. Namun, negara tetap menganugerahinya gelar Master Knight. Alain terdiam. Belum menjadi Sword Master sejati, namun sudah diberi gelar. Yuan melanjutkan penjelasannya. Dace bukan hanya mengalahkan pedang keempat Caliban dalam duel resmi, Caliban juga baru saja kehilangan salah satu Master Knight mereka dalam pertempuran melawan kaum barbar utara. Kekosongan itu harus diisi, dan Dace dengan bakat serta reputasinya yang melonjak drastis menjadi pilihan paling logis. Alain merenung sejenak. Perang antara Caliban dan bangsa barbar utara memang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Korban di kedua sisi tak sedikit. Dalam situasi seperti itu, gelar bisa diberikan lebih cepat dari seharusnya. Ia bersandar perlahan, jadi begini jalurnya. Tanpa ia sadari, salah satu dari anak-anak yang dulu ia selamatkan kini telah berdiri di puncak kekuatan militer sebuah negara. Dan ini baru tahun pertama. Ewan melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Menyadari mana dan belajar mengendalikannya saja biasanya memakan waktu sekitar 5 tahun. Namun menciptakan deviation, sebuah teknik unik yang menjadi bukti seseorang telah melampaui batasnya, biasanya membutuhkan puluhan tahun. Pedang pertama, Rihornet, menjadi Master Knight termuda dalam sejarah pada usia 32 tahun. Ia telah memegang pedang sejak usia 5 tahun, dan tak tertandingi dalam kekuatan. Bahkan dengan bakat sebesar itu, ia membutuhkan lebih dari 2 dekade untuk mencapai level tersebut. Namun kini, seorang anak yang dulu bahkan tak tahu cara menggenggam pedang Deis telah berdiri di ambang gelar yang sama. Mata Alan melebar. Kalau dia hanya menunggu deviation-nya, berarti dia sudah melampaui Rihornet. Artinya, status Swordmaster mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Mungkin aku bisa memanfaatkan keberadaannya lebih cepat dari yang kupikirkan. Yuanne diam-diam mencatat perubahan ekspresinya. Alan kembali menatap surat di tangannya dan bergumam bahwa mungkin ia tak bisa berbuat lebih banyak. Namun Yuanne segera membantah, menegaskan bahwa ia tak seharusnya menyalahkan dirinya sendiri. Alan tersenyum pahit. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya yang rutin mengiriminya surat adalah Yusha. Bahkan setelah gadis itu pergi ke Holy Kingdom, surat-surat itu tak pernah berhenti datang. Setiap lembar berisi kabar tentang 5 dosa mematikan yang tumbuh bersamanya. Tampaknya mereka tetap menjaga hubungan yang erat. Ia menghela napas panjang. Mereka bahkan belum pernah melihat wajahku, setidaknya mereka bisa mengucapkan terima kasih atas hadiah-hadiah itu. Ia berhenti, lalu menepuk pipinya sendiri pelan. Aku sudah bersyukur mereka tidak menghancurkan seluruh kerajaan setelah bangkit sebagai 5 dosa mematikan. Dengan suara lirih ia berbisik, selama mereka hidup dengan baik, itu sudah cukup bagiku. Caliban, distrik pusat Kriam. Di jantung Caliban, wilayah tempat para bangsawan tinggi bermukim, berdiri megah markas Ordo Ksatria Scapeleaf, orde paling bergengsi di negeri itu. Di dalamnya ratusan ksatria berlatih tanpa henti. Di puncak bukit, seorang pria berdiri mengenakan seragam ksatria penuh. Dace Mark Lane, Kapten Ordo Scapeleaf, Master Knight termuda dalam sejarah. Namanya menggema di seluruh Caliban. Posturnya tinggi, tenang, dan karismatik. Wajahnya tampan dengan sorot mata yang kini jauh lebih dewasa dibanding masa kecilnya. Seorang gadis melambaikan tangan padanya dengan ceria. Brother Dace, Dace tersenyum lembut, namun di balik senyum itu, kenangan lama masih membekas.
Setahun telah berlalu, tetapi memori itu tetap membuatnya merasa sesak. Hari ketika ia kehilangan segalanya akibat korupsi hitam. Hari ketika adiknya jatuh ke dalam kegelapan. Saat itu ia diliputi amarah tak terkendali. Kebencian menyeretnya semakin dalam hingga ia hampir dipenjara. Ia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Bahwa Great Moon menyelamatkannya bukanlah alasan utama, ia bersumpah setia. Ia melakukannya karena putus asa. Karena itu satu-satunya jalan yang tersisa. Ia teringat suara Yosha, janji yang ia ucapkan untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Bekerja di bawah Blue Moon membawanya pada misi-misi berbahaya tanpa akhir. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah ragu. Setiap tugas adalah batu loncatan menuju hari ketika ia bisa menghadapi kekuatan hitam itu secara langsung. Bertahun-tahun berlalu. Akhirnya, ia menerima perintah pribadi pertamanya. Saat membuka surat terakhir itu, ia sempat kebingungan. Isinya berbeda dari perintah Blue Moon sebelumnya. Ia diarahkan ke sebuah penginapan kecil di selatan Caliban untuk mengambil hadiah. Awalnya ia tak peduli. Hadiah tak berarti apa-apa bagi seseorang yang telah kehilangan segalanya. Namun saat ia tiba di lokasi, ia langsung mengerti. Apa yang ingin diberikan tuannya, Alan. Hadiah itu, adiknya. Hidup, selamat, menunggunya. Tangannya gemetar saat membaca baris terakhir surat itu. Hadiah dari Great Moon adalah keluargamu, yang kau kira telah hilang selamanya. Dunia Deis runtuh, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia berlari dan memeluk adiknya dengan tubuh gemetar. Gadis itu menatapnya dengan mata terbelalak, tak percaya pada apa yang ia lihat. Kakak, dan sekian untuk video kali ini, kita lanjutkan di nextnya. Terima kasih.